Shalom, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu kita harus sering mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius 7 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman-Nya, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai jalan yang menuju kepada kehidupan. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya percaya kita menginginkan akan hal itu, kita merindukan akan hal itu, supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita harus berusaha merindukannya, mengusahakannya dengan berbagai daya upaya, supaya kita ada pada trek jalan yang menuju kepada kehidupan. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Di sini kita akan belajar gimana supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Kita mau belajar dari kebenaran firman Allah, kita harus melakukan apa, kita harus buat apa, kita harus mengerjakan apa, supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Yang pertama dalam ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan, maka kita harus melakukan apa yang kita kehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, mari kita juga untuk tidak melakukannya kepada orang lain. Ini isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain bahwa kalau seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi diringkaskan dengan satu kalimat, maka kalimatnya berkata segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin dihargai, mari kita menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati, mari kita belajar menghormati orang lain. Kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita, mari kita berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak ingin disakiti, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin ditipu, kita tidak boleh menipu orang lain. Kalau kita tidak mau orang berbuat jahat kepada kita, kita juga tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Kalau kita berprinsip seperti ini dan terus belajar melakukan hidup seperti ini, maka itu pertanda kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan.
Tapi sebaliknya kalau saudara dan saya justru ingin dihormati, tetapi sebaliknya Anda tidak menghormati orang lain. Anda ingin dihargai sementara Anda tidak menghargai orang lain. Anda tidak senang ditipu tapi justru Anda senang menipu. Maka itu pertanda bahwa Anda tidak pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Karena itu mari kita terus belajar dan berusaha dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Maka kita harus belajar melakukan apa yang kita kehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita terus belajar untuk memperlakukan orang lain itu dengan baik sebagai umat, sebagai orang percaya. Supaya apa yang kita senang orang buat bagi kita, itu juga kita buat bagi orang lain. Kalau saudara dan saya melakukan seperti ini, itu menunjukkan bahwa saudara ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Seringkali kita tidak senang ditipu, tapi justru kita senang menipu orang. Kita tidak senang kalau kita tidak dihargai, tapi sebaliknya kita tidak menghargai orang lain. Kita tidak senang kalau kita tidak dihormati, sementara kita juga tidak menghormati orang lain. Atau sebaliknya, kita tidak mau dicubit, tapi kita senang mencubit. Kalau kita tidak mau disakiti, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi kalau kita senang dihargai, kita belajar menghargai orang lain. Kalau kita senang dihormati, kita belajar menghormati orang lain. Dan saya percaya itu jalan yang menuju kepada kehidupan. Yang kedua, ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang kedua, harus kita menyadari bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan pintunya sesak. Tapi jalan menuju kepada kebinasaan itu jalannya luas, pintunya juga lebar. Karena luasnya jalan, karena lebarnya pintu, maka banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi jalan menuju kepada kehidupan itu sempit jalannya dan sesak pintunya. Ini kita harus sadari sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau yang namanya jalannya itu sempit, kalau kita membawa mobil atau membawa motor, maka kita perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita nabrak, karena ini jalannya sempit. Ada banyak rambu-rambu, ada banyak aturan yang harus saudara dan saya taati, yang harus saudara dan saya ikuti. Supaya kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan, karena jalannya sempit. Tapi jalan yang menuju kepada kebinasaan, luasnya, jalannya luas, lebar. Kita tidak perlu berhati-hati dalam berjalan di tempat yang luas karena jalannya luas. Seringkali di situ tidak ada aturan mainnya, kita akan hidup seenaknya, kita akan hidup semaunya karena jalannya luas. Jadi dengan kata lain ayat ini mau mengatakan bahwa kalau kita menyadari bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan pintunya sesak, ada banyak aturan yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, supaya kita ada pada jalan menuju kepada kehidupan itu, maka kita belajar berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita harus belajar mentaati segala aturan-aturan yang ada. Kita harus belajar mentaati aturan-aturan firman. Karena ketika saudara dan saya mentaati aturan-aturan firman, itu artinya bahwa Anda ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Karena jalannya ini sempit, pintunya juga sesak. Makanya firman Allah berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang tidak senang dengan jalan yang sempit. Karena di situ ada banyak aturan, harus hati-hati dalam menjalani. Tapi jalan yang luas, jalan yang lebar, orang senang melalui jalan itu karena di situ tidak ada aturan-aturan. Hidup semaunya, hidup seenaknya, tidak pusing dengan aturan-aturan firman seperti apa, karena jalannya luas. Tapi jalan menuju kehidupan,
itu jalannya sempit. Karena itu kita belajar untuk kita mencapai jalan yang menuju kepada kehidupan. Karena itu jalan yang sempit, maka kita harus belajar berhati-hati dalam menjalani hidup. Atau dengan kata lain harus hati-hati mentaati firman. Mentaati hal-hal yang dibutuhkan Tuhan, yang diminta oleh Tuhan. Kita belajar mentaatinya, maka saya percaya kita sedang ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan. Kami ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan supaya kami melakukan apa yang kami kehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak kami kehendaki. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan pintunya sesak. Ada banyak aturan yang harus kami taati. Kami harus berhati-hati dalam menjalani hidup karena jalannya itu sempit. Tolong kami supaya kami terus taat kepada firman-Mu. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.